dia akan pindah menjadi WNI. Setelah oke dari DPR, baru ada sumpah. Kita berharap bulan Oktober mereka sudah bisa memperkuat timnas kita, dan insya Allah akan membawa timnas kita untuk paling tidak bisa mengimbangi singa-singa Asia, dan mudah-mudahan di pertandingan berikutnya mereka bisa mampu membawa timnas kita untuk bisa memenangi setiap laga dan setiap pertandingan. Naturalisasi mengejutkan yang mengguncang Asia. Keputusan Lamine Yamal untuk menerima tawaran Indonesia dan menjadi bagian dari timnas Garuda adalah berita besar yang membuat dunia sepak bola tercengang. Yamal yang dikenal sebagai salah satu talenta muda paling berpotensi di dunia, memilih Indonesia di tengah banyaknya peluang besar di Eropa, termasuk karir yang gemilang bersama Barcelona dan timnas Spanyol. Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda sendiri, itu banyak keturunan Suriname. Ya, pemain tim nasional Prancis juga banyak dari negara tentu koloninya mereka. Lamine Yamal yang baru berusia 16 tahun sudah mencatatkan debut bersama Barcelona dan menjadi pemain muda yang memperkuat timnas Spanyol. Dengan bergabungnya Yamal ke timnas Indonesia ini jelas mengubah peta kekuatan sepak bola di Asia. Sebagai negara yang tengah bangkit di dunia sepak bola, Indonesia kini memiliki senjata rahasia yang bisa mengancam dominasi negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Yamal dengan kecepatan, teknik, dan visi bermainnya yang luar biasa dianggap bisa menjadi kunci dalam membawa Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi. Jepang merasa terancam. Salah satu negara yang paling merasakan dampak dari kabar mengejutkan ini adalah Jepang. Sebagai salah satu tim terkuat di Asia, timnas Jepang telah menikmati dominasi dalam beberapa dekade terakhir, baik di level regional maupun global. Namun keberhasilan Indonesia dalam mendatangkan Yamal kini menimbulkan kekhawatiran besar di kubu Samurai Biru. Pengamat sepak bola Jepang menyebut bahwa kehadiran Lamine Yamal dalam skuad Indonesia adalah ancaman nyata bagi dominasi Jepang di Asia. Pemain seperti Yamal yang memiliki pengalaman bermain di La Liga bersama tim sekelas Barcelona memiliki kualitas dan pengalaman yang sulit ditandingi oleh tim-tim Asia lainnya. Pihak Asosiasi Sepak Bola Jepang dikabarkan langsung mengadakan pertemuan darurat setelah berita naturalisasi Lamine Yamal tersebar luas. Mereka menyadari bahwa kekuatan Indonesia telah meningkat secara signifikan dengan kehadiran pemain muda yang memiliki skill kelas dunia ini. Bahkan beberapa pelatih di Jepang mengakui bahwa Indonesia sekarang bisa menjadi salah satu lawan yang patut diwaspadai dalam setiap turnamen mendatang, terutama di ajang-ajang besar seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Perebutan peta kekuatan sepak bola Asia. Dengan bergabungnya Lamine Yamal ke timnas Indonesia, banyak yang memperkirakan bahwa peta kekuatan sepak bola di Asia akan berubah secara dramatis. Selama ini Jepang, Korea Selatan, dan Australia selalu dianggap sebagai tim unggulan yang sulit dikalahkan oleh negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Namun kehadiran Yamal memberikan harapan baru bagi Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara-negara raksasa tersebut. Lamine Yamal dikenal sebagai pemain serba bisa dengan kecepatan, teknik dribbling yang mematikan, dan kemampuan mencetak gol dari berbagai posisi. Bakatnya membuatnya sangat berbahaya, terutama saat menyerang dari sayap. Hal inilah yang membuat Jepang dan negara-negara lain di Asia ini harus melakukan persiapan ekstra untuk menghadapi Indonesia di masa depan. Sebuah laporan dari salah satu media sepak bola terkemuka di Jepang bahkan menyebutkan bahwa kehadiran Yamal bisa merusak strategi pertahanan Jepang yang selama ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Asia. Respon pelatih Jepang dan pengamat sepak bola. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengaku bahwa terkejut dengan kabar naturalisasi Yamal. Dalam sebuah konferensi pers, ia mengungkapkan bahwa pihaknya kini harus melakukan evaluasi ulang terhadap strategi mereka, terutama ketika berhadapan dengan Indonesia di masa depan. Pengamat sepak bola lainnya juga menambahkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan kualitas tim nasional mereka. Reaksi publik Jepang dan dunia internasional. Berita tentang naturalisasi Lamine Yamal juga menjadi viral di kalangan penggemar sepak bola Jepang. Banyak di antara mereka yang menyatakan kekaguman sekaligus kekhawatiran terhadap langkah yang diambil oleh Indonesia. Di media sosial, tagar terkait Lamine Yamal dan sepak bola Indonesia mulai trending di Jepang dengan banyak penggemar yang membuat dampak dari naturalisasi ini terhadap peluang Jepang di turnamen-turnamen mendatang. Di sisi lain, dunia internasional pun ikut terkejut dengan keputusan Yamal untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Banyak media Eropa yang mengangkat berita ini sebagai salah satu kejutan besar dalam dunia sepak bola internasional. Bahkan beberapa mantan pemain bintang Spanyol memberikan komentarnya. Strategi besar Erick Thohir untuk sepak bola Indonesia. Erick Thohir sendiri menyatakan bahwa naturalisasi Lamine Yamal adalah bagian dari strategi besar untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dalam sebuah pernyataan, Thohir menegaskan bahwa PSSI tidak hanya fokus pada pengembangan pemain lokal, tapi juga berusaha memadukan talenta internasional untuk memperkuat timnas Garuda.
Tauhid juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mencari peluang untuk mengembangkan sepak bola Indonesia melalui berbagai program termasuk Akademi Sepak Bola dan kerjasama internasional. Kesimpulan, kehadiran Lamine Yamal di timnas Indonesia adalah langkah revolusioner yang mengubah wajah sepak bola Indonesia. Kehadiran Lamine Yamal di timnas Indonesia adalah langkah revolusioner yang mengubah wajah sepak bola Asia. Jepang yang selama ini menjadi salah satu kekuatan dominan di kawasan, kini harus menghadapi ancaman nyata dari Indonesia yang semakin kuat dengan kehadiran pemain berkelas dunia. Dengan potensi luar biasa Yamal serta komitmen kuat dari PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, sepak bola Indonesia kini berada di jalur untuk menjadi salah satu kekuatan besar di Asia. Dunia sepak bola khususnya di Asia kini menantikan bagaimana Lamine Yamal akan mengukir sejarah baru bersama Garuda dan apakah Jepang dapat menghadapi tantangan besar ini di masa depan. Hebohkan dunia sepak bola, timnas Jepang ketakutan setelah Indonesia berhasil naturalisasi Lamine Yamal. Dalam sebuah perkembangan mengejutkan yang mengguncang dunia sepak bola Asia, Indonesia di bawah kepemimpinan Ketum PSSI Erick Thohir berhasil naturalisasi Lamine Yamal, pemain muda berbakat asal Spanyol yang telah mengukir namanya di pentas sepak bola dunia. Kabar ini bukan hanya menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia, tetapi juga menciptakan gelombang kejut di seluruh Asia, khususnya di Jepang, negara yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola